Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai indikator keberhasilan pendidikan. Kenalkan, nama saya Harum Safwati, nomor induk mahasiswa saya 21010400012. Perkenalkan, nama saya Laila Maulida dengan NIM 21010400027. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian pendidikan dan manfaat pendidikan. Yang pertama, yaitu tentang pengertian pendidikan. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan education. Dalam bahasa Latin disebut dengan educatum, yang tersusun dari dua kata yaitu e dan duco, di mana kata e berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar. Sedangkan duco itu berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi, secara etimologi, pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Pengertian pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan yang diajarkan oleh seorang pengajar kepada peserta didik agar peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak yang baik, kepribadian, serta keterampilan yang berguna untuk dirinya sendiri, bangsa, dan orang-orang di sekitarnya. Fungsi-fungsi pendidikan yang pertama, mempersiapkan masyarakat agar dirinya dapat mencari nafkah dengan lebih mandiri. Yang kedua, membangun serta mengembangkan minat ataupun bakat dari peserta didik, baik itu untuk kepuasan diri pribadinya ataupun demi kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga, sebagai tindakan pelestarian budaya yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, proses penanaman keterampilan yang juga dibutuhkan pada keikutsertaannya dalam kegiatan demokrasi. Yang kelima, sebagai bentuk transfer atau pemindahan budaya atau adat istiadat dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang kedua, yaitu mengenai manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan yang pertama, mengetahui suatu ilmu. Yang kedua, belajar mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, belajar memecahkan masalah. Yang keempat, mengembangkan diri dan lingkungan. Yang kelima, belajar bekerja sama. Yang keenam, menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. Yang ketujuh, mendapatkan gelar untuk karir. Yang kedelapan, belajar tentang sebab akibat. Yang kesembilan, membentuk karakter bermartabat dan budi pekerti luhur. B. Pengertian keberhasilan. Menurut Helmet, keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang sudah kita niatkan untuk kita capai, atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi diri dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Keberhasilan erat kaitannya dengan kecermatan kita dalam menentukan tujuan, sedangkan tujuan merupakan suatu sasaran yang sudah kita tentukan. Keberhasilan adalah suatu keadaan di mana seseorang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menjadi seseorang yang sukses dan berhasil tentunya tidak mudah, karena menjadi orang yang berprestasi banyak sekali proses yang harus dihadapi. C. Indikator keberhasilan pendidikan. Yang pertama, daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai siswa, baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap pembelajaran remaja. Yang keempat, memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang kelima, menunjukkan sikap percaya diri. Yang keenam, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas. Yang ketujuh, menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional. Yang kedelapan, mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif. Yang kesembilan, menunjukkan kemampuan berpikir secara logis, kritis, dan kreatif. Yang kesepuluh, menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang ke-11, terakhir,
menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah D. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan bentuk tingkah laku atau kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat dikemukakan bahwa rumusan tujuan harus menggambarkan bentuk hasil belajar yang ingin dicapai siswa melalui proses pembelajaran dilakukan. Yang kedua, guru. Seorang guru dapat memotivasi dan memberikan pengarahan kepada siswa bagaimana cara belajar yang baik dan mengembangkan potensi yang lebih terhadap anak. Yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran ini membuat konkret konsep-konsep yang masih abstrak. Konsep-konsep yang dirasakan masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada siswa, bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui memanfaatkan media pembelajaran. Yang keempat, kegiatan pengajaran. Pola umum kegiatan pengajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dan anak didik dengan bahan pelajaran sebagai perantaranya. Yang kelima terakhir, evaluasi. Faktor suasana evaluasi merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Hal yang perlu dalam suasana evaluasi adalah yang pertama, pelaksanaan evaluasi biasanya dilakukan di dalam kelas. Yang kedua, semua murid dibagi menurut tingkatan masing-masing. Yang ketiga, besar sedikitnya anak didik dalam kelas. Yang keempat, berlaku jujur baik guru maupun anak didik dalam evaluasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.